Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, biasanya assalamualaikum dulu baru halo. Sekarang mah halo dulu baru assalamualaikum. Masalah teman kita. Kalau Ya kalau ada orang yang mau mempermasalahkan pasti bisa aja. Kan ada yang sensi gitu, harusnya salam duluan, jangan halo duluan, gitu. segala sesuatu yang meneno mungkin bisa jadi masalah. Iya. Kalau ada orang yang ngerudet banyak, semuanya jadi masalah. Alhamdulillah pendengar kita mah enjoy semua. Enjoy. Karena cuma dikit. Yang komen juga belum ada. Apa namanya itu? Pekerjaan kotor dalam Terus dibahas ya Tan. Pekerjaan kotor. Oke semuanya teman-teman masih di sini bersama kita. Udah siap-siap. Udah coba sebut ngomong. prepare. Melanjutkan lagi podcast menarik kita anjing. Menarik. Anjing. Ini jero apa? Podcast kita yang akan semakin seru dan bertambah seru setiap minggunya dan masih bersama kita di obrolan Sapi. Enakan sekali. Udah lama kita tuh nggak podcast. Kita libur. Oh tapi dah enggak maksudnya kan kalau di posting mah posting aja. Pasti. Oh pasti mau lanjut. Cuman Mereka mah nggak tahu kita libur berapa lama. kita nggak ketemu berapa lama? 2 minggu deh. 1 minggu. Satu minggu. Minggu kemarin. Iya 2 minggu kan. Oh minggu kemarin Bang Dika katanya sakit, nggak bisa bangun. Bener? Apanya? Udah terapi. Bahas apa kita sekarang? Kali ini kita akan membahas fisika dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu narasumbernya adalah sang guru fisika kita yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya jauh? Jauh. Aja. Dari kemarin dari luar kota. Baru ziarah ya ke makam Newton. Sejarah kamu Newton. Oke. Emang kayak makamnya? Iya. Oh iya. Nanti apa? Biasanya apa kalau sekarang tuh MPLS. Prospeknya anak-anak fisika tadi itu. Jurit malamnya di makam Newton. Ospek. Emang maksudnya kenapa? Ospeknya anak jurusan fisika. Ziarah ke sana. Jurit malamnya di makamnya Newton. Newton tuh yang ngeliatin apel jatuh dari pohon ya? Ya digambarkan sama melihat. Padahal mah itu. Newton orang mana sih? Hah? Inggris. Inggris. Di Inggris emang ada kebun apel. Ada. Terus Iya. Apple mah Washington ya mereknya. Washington. yang mahal Iya, ya Kan ada merek Iya, Washington. Itu diambil dari George Washington. Apel Orang Inggris. Orang Inggris ya Washington. George Oh, Washington. Washington itu orang Inggris, bukan orang Amerika. Ya karena Inggris kan Amerika dijajah salah Inggris. satu founding father. Oh, Presiden pertama. presiden pertama. Abraham Lincoln sama. Jadi Amerika itu sebenarnya Orang mereka mah ke 30-an, Kan aja. ke 50-an. Amerika itu sebenarnya tidak eksis sebelumnya. Iya. Indian ya itu. Apache. Baca. Salah Indian satu kan sukunya. salah- Amerikanya Suku. eksis kali. Benuanya eksis. Sebenarnya eksis. Ya semenjak Sebelum ada- semenjak sebelum- Amerigo Vespucci itu kan. Sebelum nama Amerika itu berarti kan ya daratan aja lah. Namanya apa? Suku apa sih? Bojong Soang. Ya, mungkin Namanya aja. itu di dokumennya Apache Chickamauga. Itu motif, itu motif. Coba ulangi. Chickamauga. Oh, iya. Udah. Terus di pikiran mah apa bisa diulangi. Kita akan membahas Apa nih? fisika dalam kehidupan sehari-hari. Paham guys? Ya kan ini kita ini lagi Di platform ini belum. Di platform ini belum. Nah, jadi kita bakal bahas fisika sesuai dengan yang ada di lingkungan aja lah dulu. Ya. Yang gampang-gampang. Contohnya Fungsi fisika itu apa, ngapain, dan apa pentingnya fisika. kenapa orang setakut itu sama fisika itu orang awam. Iya, Takut anjir, menyeramkan ya masih gitu anak-anak sekarang masih takut Iya. fisika. Ini takut matematika. sains tuh. Takut sains. Takut pintar, takut cerdas. Tapi kalau dulu mungkin zaman ini ya zaman dulu misalnya sekarang kan kalau di rumah-rumah itu
sudah pakai sanyo gitu ya. Ini sanyo. Ya Pompa air. pompa air. Saja mereknya Shimizu. Oke, saja mereknya non Shimizu. Cuman kalau zaman dulu yang pakai sumur gitu-gitu kan fisika dipakai kan ya. Iya, Kan zaman dulu katrol tuh kan. Fisika, mekanik. Nah, Nah, dulu kan kita apa Ya. ngebahas katrol gitu-gitu sekarang kan. tuh fisika elektrik. Ya. Fisika itu waktu zaman Dark Age dianggapnya magic atau sihir, Gitu deh ya. kata film. film. Karena dianggapnya teh sesuatu yang ya itu keilmuan dan sains itu dianggap masih sihir karena kan masih Dark Age Zaman- disebutnya. Di Zaman middle age. Age. Kenapa namanya Dark Age? Belum ada lampu. Ini kan Thomas Alva Edisonnya belum Karena masih zaman Sauron. Masih zaman obor, tijing cempor. di zaman Katanya dulu gitu, saya nonton di salah satu film kerajaan-kerajaan Inggris lah. Saat itu gereja-gereja masih mendominasi, kesatria-kesatria dan warrior prajurit itu masih mendominasi. Suatu saat di kaum itu teh ada yang ingin mempelajari tentang perputaran bumi karena ada gelap dan terang. Lalu saat ada orang yang mempelajari itu dianggapnya itu sedang mempelajari sihir katanya. Padahal yang ngasih clue-nya itu adalah dari orang gereja, kata filmnya, bahwa bumi itu sebetulnya berputar, ada rotasi matahari lah apa, termasuk hujan, terus air turun dari gunung ke desa, begitu-begitu. Jadi dulu tuh katanya dianggapnya itu ilmu sihir, makanya harus diem-diem dan gak boleh orang banyak tahu. Menarik ya. Menarik. Kita dulu mah kalau lebih ke historinya kan ada perdebatan kan dulu Ya. dari awalnya bumi datar ke bumi itu bulat globe gitu, terus matahari yang mengelilingi bumi Oh, iya. sampai ke bumi yang mengelilingi matahari kan, heliosentris yang kelas Copernicus anjing. Nanti kita serahkan. Nah, kita Nah serahkan. sekarang kan gimana nih gitu? Itu fisika termasuk itu ngebahas yang Sebenarnya fisika mah kan mempelajari fenomena, ya kan, fenomena yang ada di sekitar sebetulnya mah gitu. Zaman-zaman dulu Eropa sebelum Renaissance ya sebelum Renaissance. pencerahan kan sebenarnya mah revolusi industri. ada Belum. Abad Renaissance, Ya. abad pencerahan. pencerahan. Nah, kan informasi tentang ilmu pengetahuan itu kan diambil dari Namanya Cibuntu. diambil dari Timur Tengah kan. Dari Iya. kalau dari itu timelinenya sebenarnya dari Yunani Romawi, Ya, cuman dipercanggih oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Zaman Golden Age itu ya. Jadi Nah. pada saat gereja sentris waktu itu ilmu pengetahuan Yunani Romawi itu ditutup lah karena itu pagan gitu kan, sesat segala macam. Ya. Tapi di kerajaan Islam itu justru dikembangkan, diterjemahkan itu. Karena dulu mah percaya kalau gereja itu kan fatwanya teh gitu Ya, mutlak Anu, lah, ya. mutlak gitu. Jadi kalau berbeda dengan apa yang diucapkan gereja itu berarti melawan. Melawan. Gitu. Makanya pada saat itu teh nggak terlalu berkembang. Ini mah sesuai sejarah ya, sejarah Sejarah, ya, ya. bukan sensi ya. tertulis kok. Tertulis ini tertulis. Ya Ada silakan aja dicari. searching aja gitu tentang itu. Tapi kalau mau bikin ini kontroversial nggak apa-apa. Jadi Kita menunggu. Akan di Itu TikTok, tadi angkat yang lah. si Mang Oki sebutin The Dark Age itu tadi fase Ya. masa itu ya. Masa itu. tadi. Nah itu gitu. Nah sebetulnya mah kan kalau ngomongin fisika lah ya, kan sebenarnya bagian kecil dari ilmu pengetahuan gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu banyak sebetulnya, makanya salah satu yang mengerucutnya itu ke fisika gitu. Nah fisika itu kan mempelajari satu tentang fenomena, terus kemudian hubungan antar fenomena itu yang kemudian nantinya dirumuskan dalam bentuk matematis gitu. Nah yang paling orang-orang tuh seneng termasuk orang gitu, ngomongin fenomena malah seneng Nah, gitu, menyenangkan lah ngebahas ini itu gitu. Tapi ketika sudah masuk ke area matematikanya gitu, Iya. kadang-kadang ya males oge gitu. Nah, Karena kan kalau pengen tahu lebih banyak tentang fisika kan ada perhitungan-perhitungan yang ya kita bisa tahu lah gitunya, sampai berapa angka di belakang koma gitu ya, berapa Iya. desimal gitu. Oh ini kecepatannya sekian, akan datang
pada waktu sekian, itu bisa dihitung gitu. Cuman kan ya kadang-kadang untuk perhitungan itu kan butuh yang membantu gitu. Nah, salah satu alatnya itu adalah kemampuan matematikanya itu gitu. Jadi seharusnya nggak ada orang yang nggak suka itu benci sama sains. Dia kehidupan sehari-hari juga bersentuhan sama fisika. Setiap hari itu kan pasti hubungannya dengan fisika lah, nanaon oge gitu. Misalnya orang mau tubuki fisika, mari nge-vape. Nah, itu fisika. Oh iya, Iya. pinjam duit Fisika. itu fisika. Fisika karena nanti ada gaya gesekan. Oh iya. Manawi gitu, Manawi 100. Manawi 100 itu udah hukum fisika masuk di situ. Ada matematisnya juga, ada ekonominya juga, Wah, ada sosial. terintegrasi ya teman. Terintegrasi, oke. Nah, balik lagi ke fisika yang paling mudah dipahami kan dulu sebenarnya apa nih, Mang? Yang paling mudah dipahami dulu dari fisika deh. Apa? Yang paling sederhananya. Yang Ya. paling sederhana Wujud kidambak. Wujud benda. wujud benda. Misalkan ya sehari-hari lah kita belajar tentang semua wujud gitu ya. Ada ya pasti sehari-hari kita ngelihat ada padat, wujud padat, ada cair, ada gas gitu. Satu Karena lagi apa? ada di situ gitu. Yang kemarin yang kita perdebatkan itu apa sebenarnya? Yang mana? Dia nggak, maksudnya dia pengen ngebahas lagi yang Oh, yang, itu mah kan. yang diajarkan di sekolah ini. Pembelajaran. Nah, saking ini intinya begini lah, si fisika ini kan dari awal, saking kadang-kadang kalau orang yang sudah paham, oh matematika tuh susah. Terus kemudian ketika belajar fisika, anu ngabantu memperjelas fisika itu adalah matematika. Jadi matematika itu sebagai pembantunya gitu. Ngerti gak? Walaupun matematika queen of science. Ya, queen of science kebayang kan? Queen of Untuk mengetahui fisika aja si ratunya wae jadi pembantu gitu. harus turun tangan. Turun tangan. Nah, ketika perhitungan ini menjadi rumit, orang-orang tuh malas gitu belajar tentang fisikanya gitu. Ya. Tapi saya percaya kalau ngomongin fenomena, semua orang akan senang gitu ya. Nah, salah satu contoh ketika bangun tidur, orang minum cai dari gelas yang bentuknya padat, di dalamnya ada benda cair gitu ya, liquid, dimasukkan ke dalam tubuh. Itu kan sudah berhubungan dengan fisika gitu. Walaupun, nah kalau kita bahas ya, wujud benda itu di Indonesia masih disebutkan 3. Padahal ada 5 sekarang tuh. Apa aja tuh, Apa Bang? aja tuh? Ada liquid, solid, gas. Padat, cair, gas. Padat, solid, gas. Padat, solid. Ya. Padat, cair, Terus gas. yang di atas gas itu ada plasma. Di atas gas itu Di atas teh. gas. Ada plasma. Salah satu contohnya adalah flame, gitu Flame, ya, atau itu. petir. Api, petir. Gitu. Oh, petir teh plasma. Iya. Gitu. Terus yang di bawah padat itu ada namanya Bose-Einstein kondensat. Bos, Einstein. BOSCH. Bosch. Oh, itu mamanya. Ya, itu nama ini, nama Bose. ilmuwan. Oh, Jadi Bosch itu. dua teori antara Einstein dengan si Bosch ini. James Bosch. Nah, itu kan di apa? Bos N apa tadi? Bos N. Bos Einstein. Bos Einstein. Bose Einstein Konsentrat. Kondensat. Kondensat. Oh. Nah, salah contohnya kalau ke pantai ada gua tuh, ada stalagmit. Nah, itu teh Bose-Einstein kondensat itu namanya. Lain padat. Bukan. Bukan. Itu teh gini kan, itu kan dari cair terus kemudian jadi padat, lebih padat lagi gitu sebetulnya mah. Jadi lebih kekuatannya. Jadi gini, kalau benda padat itu molekul-molekulnya itu kan berjejer rapih. Padat. Kita ngomongin meja, ngomongin tembok, ngomongin Itu apa yang padat. padat itu si molekulnya itu kan berjejer rapih gitu, baris rapih ya. Nah, kalau Bose-Einstein kondensat itu udah saling numpuk gitu. Yang Si padat ini molekulnya numpuk. teh. Jadi Si si molekulnya rapi. teh, iya, molekulnya teh saling berhimpit gitu. Asalkan kan padat, udah padat itu kan udah berjejer. Iya. Ketemu lagi sama yang padat lagi. Iya, jadi Sama yang padat kalau lagi. molekul itu berjejer rapi baris,
itu kan disebut padat. Ya. Kalau ada gaps, ada Ya. celah itu jadi cair. Cair. Kalau semuanya kemana-mana jadi gas. Gas. Ini Nah. mah lebih padat daripada padat. Nah itu Kalau plasma berarti lebih acak-acakan lebih daripada acak-acakan gas. lagi daripada gas. Kalau Baik. di dalam satu ini nih, kan itu tadi 5 ini ya, wujud benda. Ya. Kalau tentang kan tadi nyebutin molekul tuh. Ya. Kalau susunan nih, misalnya susunan di dalam benda padat sampai molekul itu bagian mananya sih dari benda padat itu? Ya molekul itu di dalamnya ada perpaduan antara atom-atom. Nah, maksudnya tuh kan ini benda padat nih, kita ngelihat batu lah. Gue jelasin nih. Silakan Bang Dike, saya jelasin. Ini kan batu nih, kan yang terlihat dulu berarti kan benda padat. Hmm. Nah, terus apa sih di dalam benda padat itu? Apakah langsung ke molekul atau apa gitu? Atom. Ya, jadi gini, penyusun suatu Wujud. wujud itu pasti di dalamnya yang terkecil itu adalah atom. Yang terkecil Nah, ya? iya. Terkecil itu Ketika atom ini berinteraksi dengan atom yang lain, dia akan membentuk yang namanya molekul atau senyawa gitu. Senyawa. Nanti makin kompleks lagi jadilah sebuah wujud gitu. Jadi sebuah benda itu bisa dikatakan susunan yang kompleks dari molekul-molekul Ya, yang saling betul. berkaitan. Tapi kalau misalkan batu ditumpuk batu kan dari disebut Bose-Einstein constant dan Enggak, karena Nah, itu untuk- kan untuk- proses alami itu. Untuk membentuk Bose-Einstein kondensat itu diperlukan suhu yang sangat dingin, mendekati zero. Kenapa nggak disebut beku aja ya? Dia Padat kan es. padat yang Ya, padat. Padat yang membeku. dibekukan. Apakah itu berlaku pada sikap mantan yang dingin? Sehingga Mungkin itu salah satu bendanya. hati kita menjadi Bose-Einstein kondensat. Ini curhat sih. Bahasanya bukan lagi hati kamu membeku lain gitu. Lebih beku dari itu tuh adalah Bose-Einstein kondensat. So, analogi simpel itu sebutannya. Kondensasi Bose-Einstein. Sikap Kondensasi kamu Bose mah didesain doang. Ya susah tuh udah memang bahasanya gitu. Kenapa sih sikap kamu tuh meni Bose-Einstein kondensat banget ke aku? Anjing. Jadi si Bose ini si ilmuwan ini dia punya materi gas namanya gas boson. Gitu. Gimana? Ejaannya gimana? Bosons. B Saya pernah dengar saya bosan sih B O S O Boson, N. boson. Boson. Jadi Boson itu apa? jadi yang penemunya si Bose ini dia wah ada materi gas nih gitu namanya boson. Nah, ternyata setelah si gas itu dingin kok ada reaksi ini gitu. Sedangkan kalau gas biasa kan didinginkan jadi apa sih? Gas Jadi liquid. padat. Kan kalau misalnya yang kita tahu tiga kita bahas dulu deh. Berarti kan tadi basicnya kan 5 benda cair ya? 5 benda. tiga Wujud benda. Kalau apa namanya teh dari cair padat apa bahasanya? dari cair Cair menjadi padat membeku. dari apa berarti padat ke Cair. Cair. Dari gas. dari Cair Dari ke gas. gas. Cair ke gas menguap, menguap tunduh, dari padat ke gas padat Menyublim. padat Menyublim. padat ke gas menyublim. sublim Sublimation. Santri. Nah kalau kebalikannya kristal. mengkristal. Nah itu tadi apa? Mengkristalnya dari gas ke padat. Ya. Oh itu mengkristal. Nah ini kan ada gas nih, kok jadi padat? Ini mengkristal bukan? Tapi Apanya? ternyata tidak, bukan mengkristal aja karena harus ada unsur-unsur. Tadi ada atom dan subatom itu yang bergeser dengan gelombang tertentu juga gitu. Jadi itu mah udah masuk apa fisika Sesuatu yang kuantum baik, bro. kuantum. Ada mekanikal kuantum di situ. Nanti kita bahas. Nah, tentang sebenarnya kuantum. mah Enggak lah ini kalau kan fisika kehidupan sehari-hari ada kuantum. Jadi kuantum. yang pernah orang baca itu Berat. justru kan partikel terkecil itu adalah atom. Ya kan? Nah ternyata kan pernah baca gitu ya. Ada lagi yang lebih kecil. Namanya quark. Quark gitu. Nah tapi kan penelitian ini kalau ngomongkan film tentang apa Ant-Man yang itu, nah Ant-Man mungkin itu Quantum teh Mania.
itu kan kita ngomongin tentang bahasan fisika kuantum gitu yang jauh lebih kecil daripada atomnya itu sendiri gitu. Nah, ilmu pengetahuan itu gitunya itu selalu berkembang setiap harinya. Terus tuh. Ini ada pertanyaan. Kan orang nonton film Oppenheimer. Kan katanya tadi atom adalah bagian terkecil dari wujud. Nah, kenapa bom segede itu disebut bom atom? Jadi gini, kalau ngomongin bom atom, bom nuklir itu teh kan artinya ada ada penetrasi, ada apa ya? Ada gangguan terhadap atom itu dengan energi yang sangat besar gitu. Ada rekayasa energi terhadap gitu. atom yang ada di dalam bumi. Jadi sih gini aja, kalau kenapa di Indonesia tidak pernah membuat tenaga listrik pembangkit nuklir lah ya, PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir. Satu, sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan nuklir itu gitu ya sebagai sumber energi dalam 1 kilogram plutonium atau uranium itu satu Indonesia itu listrik bisa gratis setahun. Nah, yang disebut nuklir itu apa sebenarnya? Nuklir itu reaksi Ya. Bukan zat atau bukan apa ya? reaksi dari metal tertentu ya, contohnya uranium, plutonium. Jadi gitu yang kan. benda yang bisa ditemukan di alam itu Di alam, uraniumnya. ya, itu kan sedikit Kalau sebenarnya. plutonium sama ya. Sama. Itu Sedikit bukan di bukan bumi dari, itu gitu. itu ada di bumi, Ada. bukan dari Uranus. Uranium dari Uranus. Kalau plutonium dari Pluto. Jadi di bumi itu Dari sedikit. WC uranium. Sedikit. Cana aja kok urinoir. Ada reaksi fusi itu nya antar molekulnya gitu ya. Dan itu teh akan menghasilkan energi yang sangat besar gitu. Makanya ketika tadi salah satu contohnya bom atom itu gitu ya. Itu kan direaksikan sebetulnya Reaksi atom ya. Jadi reaksi atom. Jadi si ledakannya teh luar biasa. Apalagi nuklir. Gitu. Jadi yang disebut bom atom itu bukan bom segede atom, tapi bom yang virus. dihasilkan dari reaksi atom Reaksi atom. yang direkayasa. Gitu. Kalau nuklir itu ada sebuah apa tadi? Reaksinya. Reaksi. Reaksinya nuklir. Lanjutkan. Nuklir gitu. Nah, artinya kan gini, ilmu pengetahuan kan tiap hari berubah sebetulnya ya. Nah, cuman kadang-kadang berkembang gitu ya. Ada sesuatu yang baru. Kalau teman-teman nih searching tentang jurnal ilmiah sains atau fisika lah ya gitu yang bahas sekarang, itu setiap hari pasti ada jurnal baru gitu. Nah, cuman sayangnya ketika ada jurnal baru dibaca di orang Indonesia mungkin lewat dari 5 tahun, lewat dari 10 tahun gitu. Telat gitu nyampainya gitu. Bukan telat nyampe ya, maksudnya tuh Nggak ada yang langganan. ke masyarakatnya itu telat gitu. Tapi untuk saintis mah pasti tahu. Ada jurnal baru nih gitu. Mereka tahu tuh, mereka juga ikut mempelajari gitu. Di kita saintis oke nggak sih? Oke. Benar. Oke. Apa sih? Kalau orang tahu ya, salah satu saintis kita tuh yang ada di bidang bioteknologi itu dia menemukan, yang akhirnya saudara kan bioteknologi itu seolah-olah apa kompleks gitu rumit ya, tapi dia bisa dari situ dia bisa menurunkan sebuah metode untuk melihat apakah kopi luwak itu benar-benar dari luwak atau bukan gitu. Jadi kan kopi luwak beredar tuh waktu itu kan awal, terus yang mana yang asli itu bisa dipakai dengan metode bioteknologi. Biogas aja. Jadi bioteknologi sama saintis kita tuh itu orang mananya? Pokoknya dia lulusan biologi ITB terus ngajarnya di Jepang. Nah, si sains itu sama dia dipakai untuk kuliner yang akhirnya bisa dipakai untuk UMKM dan yang lain-lain. Ya. Sebetulnya saintis di Indonesia itu banyak. Cuman kadang-kadang berkaryanya di luar gitu. Termasuk yang penemu 4G ya. 4G juga dari Indonesia. Maksudnya Sinovac kan? Vaksin Sinovac. Iya.
Ya di kita tuh saintis itu banyak. Nggak ada Kita ada tadi ada berkarya di organisasinya luar. nggak di kita? Ada asosiasinya. Maksudnya ada kantor besar naon lah di Startup Industry. Asosiasi Saintis Indonesia. Brin itu BRIN itu kan peleburan antara LIPI, Papan, Batan gitu. itu Jadi BRIN. itu kan kerjanya gitu-gitu kan. Isinya saintis. Kan dulu mah dipisah, kalau LIPI kan ya memang penelitian ke ilmu pengetahuan yang general gitu, umum. Terus yang 8 itu kan antariksa, Batan kan nuklir, nuklir ya, nuklir. Terus sekarang disatuin jadi BRIN gitu. Isinya Ya berarti kan sebetulnya saintis dong. Saintis semua. Iya, soalnya BRIN yang mengeluarkan ISSN tahu. Jurnal. Oh, termasuk kayak gitu juga ya. Iya. Nah, sebetulnya gitu, ketika ada sesuatu yang baru, akses informasi yang maksudnya kita yang harus nyari sebetulnya mah, tapi kan ya kadang-kadang malas oke naonan gitu, kecuali nu Yang senang lah. seneng mah Apa? pasti nyari gitu. Brin apa singkatannya? Badan Riset dan Riset. Inovasi Nigeria. Riset. Iya kan. Badan Riset dan Inovasi Namibia. Bukan lampu kanu. Nah, cuman masalahnya gini, maksudnya ketika anak-anak sekarang gitu ya hidup di keseharian, ya mereka tuh sebenarnya berhubungan langsung dengan fisika gitu kan, cuman tidak menyadari itu gitu. Nah, yang paling bagus ketika guru-guru ngajar biar fisika itu tidak menyeramkan, Ya. yaitu tadi berhubungan dengan keseharian mereka. Biar Misalkan, lebih kamu lebih mudah di inilah ya. iya, serap. misalkan kamu naik motor nggak? Iya, naik motor. Tahu nggak di sana tuh di motor itu ada speedometer. Nah, tulisannya apa itu? Kecepatannya misalkan berapa? 50 km per jam gitu ya. Kilometer per hour kan gitu. Tahu nggak artinya apa? Nah, kadang-kadang kan bingung ngejelaskan eta. Nah, nanti masuklah ke gerak gitu. Ngomongin gerak. Nah, di gerak itu begini kan nyambung dulu dengan kehidupan sehari-hari gitu, Supaya menyenangkan. supaya mereka tuh ketika belajar teh orang tuh diajari itu aya ya di kehidupan sehari-hari teh gitu. Bagusnya mah gitu. Bagusnya gitu kan, kadang-kadang guru tuh enggak, ini mah bab satunya kita belajar ini gini tak iya soalnya sok ieu rumusna. Ya. Bingung kan? Iya benar. Urang teu ngartina naon dititah ngitung. Jadi Itu soalnya. maksudnya adalah guru-guru fisika zaman sekarang teh jelek kata Mang Obot teh. Guru juga. Bukan, ada yang sebenarnya. begitu. Ada yang Bukan justru yang sekarang sekarang, mah dari dulu. inovatif dong. Nah, iya. Ada yang lebih Kita inovatif tuh sekarang. fisika tuh dari SMP ya. SMP. 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 Nah, itu bagus menurut orang mah guru-guru SMP orang ya. Jadi pertama kali kelas fisika itu langsung belajar Oh, enggak, mekanika gini. kuantum. Enggak. Mekanika kuantum. Jadi saya trauma fisika. Channel langsung ngomongin Waduh. mekanika kuantum. Nah, terus yang paling serunya kalau resep nonton film Hollywood gitu ya, Film Hollywood. yang tentang luar angkasa, Iya. tentang teknologi Iya, dan saya senang sebagainya. itu. Science Nah, fiction. Kalau di film-film yang Film- heavy idol gitu ada juga. Hah? Nggak ada. Iya, idol. Ave Giali. maksudnya gini, orang Hollywood ketika mereka bikin film itu kan dari skrip ya. Nah, dari skripnya ini penulisnya ini mereka itu ketika menuliskan cerita, alur cerita dan lain sebagainya itu pasti konsultasi dulu dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Yang filmnya bagus. Ya, enggak yang budgetnya pasti gede kan, Hollywood Iya, pasti gede lah. Iya, ada juga yang Pasti gede. enggak. Saya pernah lihat film The Rock tuh, Nah, nyetir mobil jeep dari atas gedung mau nyebrang ke gedung lainnya. oh, Mobilnya maju terus itu di udara. Kan itu gak konsultasi kayaknya. Kan harusnya langsung nutup lah. ya. Ada gerak bola. Mobilnya Tiga ringan. kan contoh film Interstellar tuh. Iya, kalau itu Ah. jelas banget. Interstellar. Interstellar itu kan Pirates of Caribbean. ngomongin black hole Ya. yang dari dulu black hole itu digambarkan itu cuma lubang hitam doang Ya. gitu. Nah di Interstellar itu kan dilihat sisi yang lainnya, Ya, ada volumenya. ada volumenya kan. Ya, ternyata Nah, lingkaran. orang-orang itu ketika ngelihat, Bisa naon dikecilin cenah?" gede.
Nah, cara black hole itu juga gitu, itu ngaya-ngaya gitu. Padahal penelitian terbaru itu melihat bahwa black hole itu tuh kalau cuman lubang doang hitam itu cuman lihat dari depannya gitu. Sisi yang lainnya tuh begini. Nah, itu kan sesuatu yang baru sebetulnya. Salah satu fun fact yang saya lihat di Google itu adalah film Interstellar itu dari awal sampai akhir itu bisa dijelaskan secara fisika dan itu real. Karena mereka mengakui bahwa semua dari setiap detail filmnya itu adalah hasil riset dari penelitian langsung. Kan kebayang bikin film itu untuk ngobrol dengan saintisnya gitu ya. Sampai jadi skrip itu kan butuh berapa lama itu. Gitu sampai jadilah film itu gitu. Christopher Nolan keren. Makanya itu yang jadi misteri itu adalah itu kalau di Interstellar itu adalah yang apa next dimensionnya itu ada 4 dimension, 5 dimension itu masih, nah itu yang jadi misteri itu adalah itu, itu karena 5 dimensi itu kita belum pernah lihat gitu. Makanya ya itu gambarannya nih kalau 5 dimensi itu kayak gini gitu, walaupun ya orang nggak tahu ya apakah itu berhubungan dengan masalah waktu gitu, bisa kembali ke masa lalu dan sebagainya gitunya. Tapi Slang pernah melihat 5 dimensi Slang. Ada kan lagunya? Gitu nih. 5 dimensi. Jadi dimensi itu berarti ada kaitannya sama fisika ya pasti. Di dimensi. Pantesan di pasar dimensi itu jual TV. Jual alat elektronik, alat fisika. Ada di pasar dimensi. Ini mesin cuci. Saya yakin ini setengah jam kita ngebahas Interstellar sama tadi kuantum gitu. Ini ngadengnya aja katanya sehari-hari goblok. Keserumit. Ya. Apa yang sehari-hari? Ya, bangun tidur. Awal istirahatnya bos Einstein bangun tidur, nyalain, matiin lampu, mandi dengan suhu sekian gitu ya. Itu kan jalan kaki, naik motor. Itu sudah hubungannya dengan fisika gitu. Ngerem motor, ada gesek dan sebagainya. Iya benar. Makanya kadang-kadang orang tuh sehari-hari melakukan itu, tapi kadang-kadang anti dengan mata pelajaran yang mempelajari itu. Iya, gitu. maksudnya dia bilang anti, padahal dia sangat ketergantungan sama listrik. Iya dong. Siapa maksudnya manusia zaman sekarang kan nggak ada yang ketergantungan sama listrik. Jangan jauh-jauh dari colokan sama wifi. Sebenarnya sehari-hari kalau kita bisa, contohnya misalnya kalau kita memahami dengan bagaimana cara, tadi kita balik lagi lah ke wujud benda ya, masalah sublimasi dan kristalisasi benda ketika dilakukan dalam waktu cepat dan tepat pada tujuan, kita akan menemukan sebuah ilmu teluh di situ. Itu jadi metafisika. Metafisika tradisional. Itu metafisika. Jadi ceritanya kalau metafisis itu ada benda padat, dia itu merubah benda padat ini menjadi gelombang elektromagnetik. Terus kemudian diantarkanlah si gelombang itu ke sasaran. Nah, di sana di target itu dirubah lagi yang dari gelombang elektromagnetik jadi benda lagi. Nah, itu disebut teluh. Oh, kan hese nggak jelas gitu. Gelombang elektromagnetik itu sebagai bentuk perubahan dari enggak. Kira-kira itu yang mengantarkan. Enggak, maksudnya itu kan penjelasan yang penjelasan orang lah untuk ngomongin teluh gitu. Kan tinu beuteung jadi aya ember misalnya. Iya, anti pecah. Ya memang ember kuli itu anti pecah. Toran gitu sana ya sih. Ada Natalie Imbruglia. Toran. Dokternya juga bingung mau ngeluarin gimana. Ada pakai telur paku, kawat, saya mau toren. Toren mahal. Lampu. Gardu listrik. Tahun 90-an bisa lagu hitsnya judulnya Toren. Nah, sehingga salah satu di metafisik itu ya ketika orang melihat penampakan hantu gitu ya. Ya sehari-hari ini. Sehari-harinya. Enggak, ada yang sehari-hari. Iya, saya ngomongnya sehari-hari. Masyarakat Indonesia kan senang sama yang mistis senang percaya dan gitu ya. klinik gitu. Nah, itu teh kan ada istilah di gelombang, masalah gelombang. Jadi konon katanya manusia itu dia memiliki tingkat gelombang yang tinggi
sedangkan makhluk halus itu ada di bawah Frekuensinya. manusia, frekuensinya itu di bawah manusia. AM FM. Nah, nggak tahu. Di bawah itu kayaknya. Di bawah manusia pokoknya. Nah, ketika dua-duanya bisa saling melihat gitu ya, menunjukkan wujudnya, berarti kan ada dua kemungkinan, yang di bawah ini dia naik ke atas frekuensinya jadi sejajar, atau kita yang menurunkan gitu. Menurunkan Nah, frekuensi. kadang-kadang orang yang takut itu kadang-kadang kawenehan. Jadi orang Kebetulan, sieun, kebetulan. orang sieun nih, saking takutnya gitu ya, dia tidak sadar bahwa frekuensinya dia sedang menurun. Ya. Nah, ketika menurun terjadinya resonansi. Jadi gelombang dengan gelombang yang sama dia connect gitu. Resonansi itu apa? Resonansi itu saling berhubung, saling terhubung. Sama gelombang yang sama. Nah, gelombang yang sama. Akhirnya Terkalibrasi. Kalibrasi frekuensi. akhirnya si orang Oke, benar. orang yang ketakutan ini dia bisa melihat penampakan makhluk halus. Melihat Nah. dulu lah. Efeknya biasanya anu frekuensinya yang sudah turun itu biasanya capek, Karena energinya habis. Ketika si manusia itu frekuensinya turun, gerak atomnya melambat juga nggak? Atom tubuhnya, sel-sel tubuhnya. Sel-sel tubuhnya mungkin juga sih. Mungkin udah apa itu sampaikan tadinya. Ya, Karena itu biologi makanya ya. soalnya itu mah biologi kan. Salah bahasa. Terus atom lagi mikrobiologi biasanya. Jadi kalau misalnya tadi kan ngomongin gelombang sama frekuensi ya. Ini fun fact aja ya misalnya. Ini karena fisika itu berhubungan dengan musik sangat erat gitu. Gelombang suara. Gelombang suara gitu. Nah, jadi tahun berapa ya? Tahun setelah Perang Dunia Kedua kalau nggak salah tahun 1920-an kalau nggak salah. Iya sebelum aku. Sebelum ya? Ke berapa? 1-2. Satu dua ya. Pokoknya itulah gitu. Nah, jadi ada kesepakatan ternyata di dunia ini gitu. Iya. Bahwa frekuensi standar dunia itu ada 144 Hz. Hertz. Nah, Itu yang menyepakati siapa? Saya enggak sepakat saya. ya ayo, ini apa? Saya Keynote speaker nih bilang. Ini global lah gitu. Orangnya baru baru tahu gitu. Nah, kayak alat musik yang kita mainin semua itu di settingnya emang frekuensinya di segitu gitu. Makanya semua musik tuh sekarang kan bisa dimainin sama semua orang gitu. Terus frekuensinya bisa sama, tinggal stemannya kan semuanya sama gitu. Karena itu tadi ada kesepakatan itu. Kalau misalnya nggak ada kesepakatan itu, kayak misalnya Indonesia atau Indonesia lah contohnya, kayak misalnya bunyi kecapi yang sekarang sama yang dulu tuh beda karena frekuensinya beda gitu. Daminati lada yang asli itu bukan yang kalau kita mainin di gitar. Nah, dia punya frekuensi sendiri, gamelan punya frekuensinya sendiri. Oh, jadi nggak bisa disamain semua ya? Gak bisa disamain do re mi fa sol la si do. Yang sekarang itu kalau dimainin di telinga orang Indonesia zaman dulu itu pasti aneh gitu. Karena alat musiknya juga frekuensinya beda. Karena orang-orang zaman sekarang tuh sudah disetting bahwa nada tuh segini nih frekuensinya. Standarnya segitu. Dan standar itu biar global semuanya sama. Tujuannya apa sih? Ya untuk mendominasi. Anjir, mengontrol. Menyamakan. Kalau di bawah 144 Hz mungkin nanti 144 Hz mungkin 122. musiknya buat yang lain. Kalau dibagi dua kan 122. Gimana sih? Ini 144 kalau dibagi dua 122. Iya berarti. Enggak sih. Satu gross. Satu gross kan berarti. Tapi kita karena Satu empat kan satu gross. 12 lusin. Eksekusi. Yuk lanjut lagi. Itu lusinan masuk fisika enggak? Itu. Perhitungan kayak gitu. Hitungan matematis. Kan ada gram, ada miligram, itu kan masuknya fisika kan? Itu matematis. Matematik. Grambel. Iya. Nah, ada Jangan-jangan tadi yang AV itu V-nya fisika bukan? AF gitu. contoh kehidupan Autofocus. sehari-hari ya, balik. Hmm. Pelari yang dulu pernah pelari atletik teh ya Usain Bolt. Usain Bolt. Nah, Iya. Usain Bolt itu dia Artinya aja usain pernah- petir.
Dia itu pernah rekor pertamanya itu kan dia memecahkan rekor berapa kali ya, rekor mana gitu. Nah dia itu kan pernah ada di posisi bahasa ininya mah 40 km per jam gitu. Iya. Namun orang anu biasa naik motor 40 km per jam itu lambat. Iya. Ya kan? Tapi kalau dikonversi ke meter dan detik, jadi 40 km per jam, kalau dikonversi ke meter ke detik gitu ya, itu tuh 11,11 meter dalam 1 detik. Ya. Jadi si Usain Bolt itu lari dalam 1 detik dia bisa menempuh jarak 11 meteran. 11 meter mah doleng kagak suku mana-mana. Iya. Kan sukuna panjang. Ya kan kebayang 11 maksudnya. meter juga kali. Maksudnya Satu kan, langkah dia, 1 feet dia mungkin bisa jadi beda dengan 1 feet orang normal kan? ya kan bisa cepet oke kan. Iya. Walaupun langkahnya ya saking cepetnya gitu. Maksudnya teh 40 km per jam itu kan setara dengan 11 meter per detik. Nah, kabayang deh lamun di jalan, orang keur mau motor, posisi 40 km per jam. Iya. Terus orang ningali aya cewek di pinggir jalan gelis. Iya. Nengok lah orang tuh gitu. Iya. Hitungan 3 detik weh. Misalnya. Berarti sekitar 30 meter orang tanpa pengawasan gitu jalan di depan teh. Ngebleng kan. Iya. Nah, Meleng. gitu. Itu tuh berarti 30 meter loh gitu. Dengan Oh. kecepatan 40 km per jam. Kabayang namun 70, 80. Kalau jalannya kosong ya. Terus orang konsentrasi terganggu gitu. Kan ada beberapa jarak yang orang tidak memperhatikan jalan gitu. Terus iya poinnya. Jadi intinya mah Hati-hati di jalan. Hati-hati. Ada di jalan. Kaitannya di maksudnya sedang kaitan ada dengan operasi fisika patuh. sehari-hari kan gitu. Banyak kecelakaan apa-apa itu kan karena orang meleng di jalan. Bukan karena Konsen. lubang di jalan. Ya. Lubang berjalan banyak. Ya bayangkan aja dalam jarak 30 meter tadi kita meleng, pilihannya cuma 2. Lihat momen cewek cantik yang iraha deui orang bisa ningali eta atau jalan selamat ke depan. Iya. Pilihannya ada di tangan kalian. Itu Orang mah ningali pesan apa dari sih? podcast ini. Orang mah ningali apa sih? Kenapa jalan kosong? Ya, udah aja deh. Udah. Cis, lilana ku Interstellar, as a bosses konsentrat Sama AV. sama apa? Ngomongin fisika apa ini? Ya fisika tadi cerdas itu tadi. Ya, fisika dalam kehidupan sehari-hari. Part 1. Part 1. Nanti kita bahas lagi fisika yang belum pertanyaan tapi waktunya habis. Bakal seru memang harus part 2 Terus Aku mau part 2, part 3, part 4 mana? Pokoknya pengen ngebahas ke inti bumi lah. sehari-hari ngebahas inti bumi. Karena kan pergerakan inti bumi sekarang katanya sedang berputar kebalikan. PR. Inti bumi itu padat, cair, atau bolong, gas. Ah. Kalau ngebor dari sini nembusnya kemana nggak tahu. Inti nama kumang kewek katanya. nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Selanjutnya, Stay- yuk stay tune, teman-teman stay semuanya. tune. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain, masih banyak bahasan-bahasan yang berilmu dan menarik lainnya. Masih bersama kita ada obrolan. Bye bye semuanya.